Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batratu Nisa, NIM saya 19020490. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik Bose-Einstein. Nah, yang pertama itu ada sifat dasar boson. Sifat dasar boson yang pertama itu adalah partikel tidak dapat dibedakan seperti fungsi gelombang. Yang kedua, pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan partikel meningkat. Yang ketiga, tidak dibatasi karena berhimpitan atau tumpang tindih. Yang keempat, sistem yang dibahas cuma dua macam, yaitu ada boson dan fermion. Boson memiliki kelipatan dari H/2π, sedangkan fermion memiliki spin kelipatan ganjil, yaitu 1/2 H/2π. Nah, yang selanjutnya adalah konfigurasi boson. Konfigurasi boson yang pertama adalah menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein. Terlebih dahulu menentukan konfigurasi dengan probabilitas maksimum atau paling besar. Sifat rata-rata sembeli dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum. Pembagian tingkat energi atas M berkelompok dimulai dari 1 sampai N. Pada penyusunan boson, untuk mempresentasikannya, bagian paling bawah harus selalu menempati kursi dan tidak dapat kosong atau berisi dengan jumlah beberapa saja. Sifat penyusunan boson yaitu adalah G1 kurang 1 sama dengan G1 tambah 1 dikurang 1. Akibatnya jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah G1 tambah 1 dikurang Akibatnya jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah G1 tambah N1 dikurang 1. Selanjutnya adalah jumlah penyusunan boson dalam keadaan. Jika dalam keadaan G1, maka kita menggunakan rumus yaitu G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N2 per N1 faktorial dikali G1 faktorial. Jika untuk keadaan G2 yaitu G2 tambah N2 kurang 1 per N2 faktorial kali G2 faktorial dan seterusnya sampai dengan penyusunan kelompok pada keadaan Gm. Maka jumlah total cara penyusunan dalam keadaan adalah sigma S sama dengan 1 sampai dengan M kali Gs tambah Ns kurang 1 kali faktorial per Ns faktorial dikali dengan Gs faktorial. Untuk selanjutnya, mempertimbangkan jumlah dengan cara membawa N sistem dari luar untuk distribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi, yaitu dengan M faktorial cara. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan M faktorial. Maka N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Sehingga jumlah penyusunan sistem-sistem dalam assembly boson yaitu W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M dikali Gs tambah Ns kurang 1 faktorial per Ns faktorial dikali Gs faktorial. Ini selanjutnya itu konfigurasi maksimum. Nah, pada konfigurasi maksimum kita akan mencari peluang kemunculan paling besar. Yang pertama adalah kita ambil dulu logaritma pada persamaan 5.5. Untuk selanjutnya itu adalah konfigurasi maksimum. Pada konfigurasi maksimum kita akan mencari peluang kemunculan paling besar. Nah, kita masukin dulu persamaan 5.5 yaitu di mana ln W sama dengan ln sigma S sama dengan 1 sampai N dikali Gs tambah Ns dikurang 1 faktorial per Ns faktorial kali dengan Gs faktorial sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M ln Gs tambah Ns kurang 1 kali faktorial per Ns faktorial kali dengan Gs faktorial. Nah, untuk suku yang kedua yaitu yang di ln di belakang sigma ini sebetulnya tidak dipakai lagi, berarti kita langsung sigma S sama dengan 1 sampai dengan M jadi ln dikali Gs tambah Ns kurang 1 kurang ln Ns faktorial kurang ln Gs. Nah, kenapa ini jadi kurang? Seperti yang kita ketahui bahwa sifat ln yaitu bila dia pembagian maka dia akan jadi pengurangan.
Nah, di sini kan ada pembagian, berarti ln ns dikurang dengan ln gs. Untuk selanjutnya kita menggunakan pendekatan Stirling, yaitu untuk penyederhanaan persamaan 5.5 yang dipisah-pisah. Di sini terdapat 3 suku. Yang pertama itu adalah sebagai berikut. Ln gs tambah ns kurang 1 faktorial mendekati gs tambah ns kurang 1 ln gs tambah ns kurang 1 kurang gs tambah ns kurang 1. Suku yang kedua yaitu ln gs faktorial mendekati gs ln gs kurang gs. Sedangkan suku yang ketiga yaitu ln ns faktorial mendekati ns ln ns kurang ns. Dari persamaan 5.11 kita akan hitung per suku yang dikandungnya. Pada suku pertama yaitu delta gs tambah ns kurang 1 dikali dengan ln gs tambah ns kurang 1 sama dengan do per do ns dikalikan dengan gs tambah ns kurang 1 ln gs tambah ns min 1 delta ns sama dengan ln gs tambah ns kurang 1 tambah gs tambah ns kurang 1 kali 1 per gs tambah ns kurang min 1. Nah, yang warna merah itu berarti yang bisa dicoret. Maka didapatkan hasil yaitu ln gs tambah ns kurang 1 tambah 1 delta ns. Untuk suku yang kedua yaitu adalah delta gs tambah ns kurang 1 sama dengan do per do ns kali gs tambah ns min 1 delta ns sama dengan delta ns. Kenapa ini bisa didapatkan delta ns? Ini bisa dikalikan ke dalam, yaitu do dikalikan dengan gs dikalikan dengan ns dikalikan dengan min 1 per do ns. Makanya hasil dari do dikalikan dengan ns per do ns itu hasilnya 0, sedangkan do per ns, do yang dikalikan dengan ns per do ns itu hasilnya 1, sedangkan do yang dikalikan dengan min 1 per do ns itu hasilnya 0. Jadi bila kita jabarkan adalah 0 tambah 1 dikurang min 1 itu hasilnya adalah 0. Jadi jika 0 dikalikan dengan delta ns maka tetap menghasilkan delta ns. Sedangkan yang sedangkan yang suku yang ketiga yaitu delta gs ln gs sama dengan do per do ns dikalikan gs ln gs delta ns sama dengan 0. Itu sama juga dengan pada suku yang kedua, itu dikalikan ke dalam. Sedangkan untuk yang suku keempat yaitu delta ns ln ns per do sama dengan do per do ns dikalikan ns ln ns dikalikan dengan delta ns sama dengan ln ns per maksudnya ln ns tambah ns kali 1 per ns. Nah, ns yang di sini atau yang warna merah ini bisa dicoret. Maka didapatkan hasil yaitu ln ns tambah 1 dikalikan dengan delta ns. Sehingga persamaan 5.11 yang sudah kita uraikan tadi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dapat kita lihat pada persamaan 5.12. Nah, karena gs lebih besar dari 1 dan ns lebih besar dari 1, maka gs tambah ns kurang 1 mendekati gs tambah ns. Sehingga persamaan 12 itu dapat dibuat lebih sederhana lagi, yaitu menjadi delta ln w sama dengan sigma dari s sama dengan 1 sampai dengan m ln gs tambah ns per ns dikali dengan delta ns. Selanjutnya, kita akan melakukan substitusi, yaitu persamaan 5.8, 5.9, dan 5.13 ke dalam persamaan 10, yaitu didapatkan seperti pada persamaan 5.14. Karena persamaan di atas harus berlaku untuk semua variasi delta ns, atau bisa ditulis dengan gs per
GS tambah NS per NS sama dengan eksponen min alfa kurang beta ES. Selanjutnya untuk suku kedua, GS tambah NS sama dengan NS eksponen min alfa kurang beta ES. Nah, di sini karena plus NS-nya kita bisa bawa ke sebelah kanan sama dengan, yaitu menjadi min, sehingga di sini nanti dituliskan min NS. Nah, hasil yang didapatkan yaitu GS sama dengan NS eksponen min alfa kurang beta ES dikali dengan min 1. Hasil yang didapatkan yaitu NS sama dengan GS per eksponen min alfa kurang beta ES dikali dengan min 1. Karena beta sama dengan min 1 per KT, maka fungsi distribusinya dapat ditulis yaitu NS sama dengan GS per eksponen min alfa tambah ES per KT dikalikan dengan min 1. Nah, yang terakhir yaitu adalah parameter alfa untuk foton dan fonom. Jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap atau tidak konstan. Jumlah foton bisa bertambah dan bisa berkurang. Jika sistem dalam assembly delta N sama dengan 0, seperti foton atau fonon, jumlah sistem tidak tetap, maka nilai alfa harus diambil 0, sehingga kita dapatkan persamaan yang terakhir adalah NS sama dengan GS per eksponen E per KT sama E per KT dikalikan dengan min 1. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video penjelasan saya tentang statistik Bose-Einstein, maka kita akan tahu dulu apa sih perbedaan antara statistik Maxwell-Boltzmann dan statistik Bose-Einstein. Nah, pada statistik Maxwell, partikelnya tidak dapat dibedakan, sedangkan pada Bose-Einstein partikelnya sedangkan pada Bose-Einstein tidak dibatasi untuk partikelnya. Nah, contoh dari partikel Bose-Einstein yaitu adalah boson. Contoh dari partikel boson adalah foton, fonon, dan atom helium. Sedangkan untuk contoh partikel pada Maxwell atau partikel klasik yaitu adalah molekul-molekul dan gas. Sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.